Yang selanjutnya itu adalah pengawasan transmisi data. Nah, pengawasan transmisi data ini, eee, jadi perusahaan itu adalah upaya ya, di sini upaya untuk menjamin data itu bisa terkirim atau bisa yang data yang dikirim itu sampai dan dalam keadaan utuh sesuai dengan rencana. Nah, untuk mengurangi resiko yang namanya nanti kegagalan transmisi data, nah perusahaan itu harus melihat apa saja titik lemah, ya jadi harus mendeteksi, jaringan yang digunakan itu titik lemahnya apa, ya. Jadi misalnya di, perusahaan itu kan kalau yang namanya jaringan itu harus selalu di-maintain. Ketika data itu kita transmisi ke bagian yang lain, apakah data itu nanti bisa utuh atau korup. Nah, kalau misalnya terjadi hal tersebut, ya untuk meminimalisir, maka harus mendeteksi, ya, melihat jaringan-jaringan sehingga nanti dapat mendeteksi adanya kelemahan di dalam pengiriman atau transmisi data. Lalu bisa juga secara kontinu itu di-maintain atau kita pelihara, komponen-komponennya, cadangan-cadangan komponennya, itu pelihara atau nanti mungkin diganti, ya. Dan juga bisa merancang jaringan sedemikian rupa gitu ya, sehingga kapasitas yang nanti digunakan itu cukup untuk melakukan pemrosesan data jika jadwalnya padat. Jadi kadang dalam satu periode ada waktu pemrosesan data atau waktu transmisi data juga itu yang jadwalnya sangat padat. Biasanya itu adalah di akhir-akhir periode, ya. Maka bisa nggak jaringan atau sistem informasi yang kita gunakan ini menangani hal tersebut? Jangan sampai kalau misalnya kita ada di kondisi tersebut, ya, terjadi yang namanya kegagalan dalam transmisi data. Ya, nah ini harus melakukan monitoring jaring. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan enkripsi data atau kriptografi, yaitu dengan melindungi data yang ditransmisi ya agar tidak bisa dilihat atau dimonitoring oleh pihak yang lainnya. Kemudian bisa melakukan routing verification gitu ya, itu memastikan bahwa data itu nggak salah kirim, salah alamat gitu lah ya. Kemudian menambahkan parity atau parity check ya, jadi nanti mendeteksi kesalahan ya karena ada bit yang hilang gitu ya akibat dari transmisi data. Kemudian menggunakan teknik message acknowledgement ya. Kalau ini berarti nanti ada konfirmasi dari pihak yang menerima. Jadi kalau misalnya saya mengirimkan ke B gitu ya, A mengirimkan ke B itu nanti akan konfirmasi. Jadi ada message acknowledgement bahwa pesannya udah sampai gitu. Ya. Nah, ini tadi enkripsi ya. Jadi kalau enkripsi itu adalah dari teks yang plain text itu ya saudara ngetik biasa gitu ya. Kemudian dienkripsi, diubah dalam bentuk yang istilahnya dalam bentuk ini bahasa pemrograman gitu ya. Jadi dibentuk dalam bahasa pemrograman gitu ya. Sehingga nanti akan diubah juga dalam bentuk ciphertext yang mana ini memang tidak bisa dimengerti gitu ya. Jadi ini memang bahasanya adalah bahasa pemrograman. Kemudian kalau dekripsi bukan deskripsi, dekripsi itu adalah kebalikan. Jadi kalau misalnya saya mau mencari data, misalnya saya mau mencari data apa namanya pelanggan, misalnya saya mau mencari pelanggan, saya plain text dulu kan, pelanggan saya cari pelanggan Agus gitu ya, maka saya akan mengetik pelanggan Agus. Nah, oleh sistem dia akan melakukan enkripsi, mengubah data yang tadi saya cari data pelanggan atas nama Agus ya dengan bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk ciphertext. Nah, kalau dekripsi itu adalah dari
data yang sudah ada, kita hanya ambil. Ya, jadi kita ambil datanya. Jadi prosesnya kebalik gitu. Jadi data yang udah ada, yang sudah tersedia, kemudian kita ambil datanya. Ya. Nah, untuk mengenkripsi atau dekripsi itu diperlukan kunci dan juga algoritma. Nah, saudara hanya mengenal aja istilahnya, tapi tidak mempelajari terlalu dalam. Karena saudara hanya nanti kan kalau misalnya membuat sistem, misalnya saudara besok berkesempatan untuk membangun sistem di perusahaan, saudara paling nggak mengenal istilah-istilah seperti ini, walaupun saudara tidak mempelajari terlalu dalam. Karena SIA itu kan sebenarnya hanya mempelajari bagaimana sistem di dalam informasi akuntansi, tetapi untuk running datanya atau untuk merancangnya itu memang bukan wewenang kita sebagai bagian accounting. Nanti ada bagian tersendiri yang akan mengembangkan. Gitu. Ini paling enggak kita tahulah alurnya, ya. Jadi sama-sama belajar. Bagian TI pun juga belajar akuntansi kok. Jadi kebetulan saya pernah lihat mata kuliah yang diberikan gitu ya untuk TI gitu. Salah satunya memang ada akuntansi dan SIA. Nah, jadi memang sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah standar dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi itu adalah nanti mengkompilasi prosedur dan juga aturan untuk menjamin adanya pedoman yang jelas tentang sistem informasi secara lengkap. Jadi ini merupakan salah satu pengawasan atau pengendalian secara umum gitu yang paling utama juga sebenarnya, bahwa dalam sistem informasi kita harus punya yang namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini nanti untuk memperlihatkan ya bahwa data-data yang kita gunakan atau yang dipakai itu jelas dan memang tepat sasaran gitu loh. Oh, ini memang data ini didokumentasikan untuk bagian ini. Ya, jadi dokumentasi itu adalah menjamin bahwa informasi yang ada di dalamnya itu nanti bisa didapatkan secara lengkap. Nah, untuk teknik dokumentasi itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah dokumentasi administratif, lalu sistem, dan juga operasi. Nah, untuk administrasi, itu nanti akan menguraikan standar dan prosedur pengolahan data. Termasuk di dalamnya itu adalah penjelasan dan otorisasi sistem baru dan juga perubahan sistem kalau ada memang. Gitu ya. Kemudian standar untuk analisis dan perancangan, lalu pemrograman dan juga prosedur bagaimana menangani dan juga menyimpan file. Itu ada di administratif. Jadi simpannya memang untuk istilahnya melihat standar-standar yang digunakan untuk pengolahan data itu seperti apa administratifnya. Kemudian dokumentasi sistem itu adalah menguraikan secara rinci ya setiap program yang ada di dalam perusahaan. Jadi menguraikan secara rinci setiap program yang digunakan di dalam perusahaan. Itu adalah dokumen sistem. Kemudian kalau operasi itu adalah melihat nanti isinya itu adalah menguraikan tentang aspek-aspek dalam menjalankan sebuah aplikasi. Kalau yang tadi, ya yang sistem itu menguraikan secara rinci, mulai dari narasinya seperti apa, bagian alirnya seperti apa, kemudian programnya apa saja, ya. Nanti bisa juga di dalam dokumentasi sistem itu ada input, ya contoh inputnya, lalu bagaimana tahap-tahap pemrosesannya seperti apa, kemudian juga bagaimana kalau dalam melakukan proses ada terjadi kekeliruan, itu ada di dokumentasi sistem. Tapi kalau operasi itu mencakup alat-alat yang digunakan, seperti konfigurasi peralatannya, programnya, file datanya, kemudian juga prosedurnya, bagaimana mulai, ya, kemudian kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan program itu dieksekusi gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya terjadi penghentian program, itu lebih ke operasi. Ya.
yaitu adalah dokumen